Selamat datang di Laboratorium Elektronika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang op-amp atau Operational Amplifier. Yang pertama, ada pengertian dari op-amp itu sendiri. Op-amp merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang dapat menguatkan sinyal input dengan hasil penguatan atau output yang tinggi. Op-amp itu sendiri merupakan sebuah komponen yang terdiri dari banyak resistor, dioda, dan transistor yang dikemas dalam sebuah IC atau integrated circuit. Tipe op-amp yang ada di laboratorium elektronika antara lain op-amp LM741 dan op-amp LM358. Berikut merupakan gambaran dari op-amp LM741 dengan konfigurasi pin 1 dan pin 5 untuk penyetelan 0 volt atau DC offset, pin 2 untuk inverting input, pin 3 untuk non-inverting input, pin 4 untuk ground atau tegangan negatif, pin 6 untuk terminal keluaran atau output, pin 7 untuk ground atau tegangan positif, pin 8 untuk not connected. Kemudian adalah gambaran dari op-amp LM358 dengan konfigurasi pin 1 dan 7 sebagai terminal keluaran atau output, pin 2 dan pin 6 untuk inverting input, pin 3 dan pin 5 untuk non-inverting input, pin 4 untuk ground atau tegangan negatif, pin 8 untuk tegangan positif atau VCC. Selanjutnya ada karakteristik penguat op-amp. Yang pertama, penguatan tegangan loop terbuka sangat tinggi. Kedua, tegangan offset keluaran sangat rendah. Ketiga, hambatan masukan sangat besar. 4, hambatan keluaran sangat kecil. 5, lebar pita sangat besar. 6, respon time sama dengan 0. Yang ketujuh, tidak berubah pada suhu. Yang pertama, penguatan tegangan loop terbuka sangat tinggi. Penguatan tegangan loop terbuka adalah penguatan diferensial op-amp pada kondisi yang tidak terdapat umpan balik atau feedback yang diterapkan. Tanda negatif menandakan bahwa tegangan keluaran VO berbeda fasa dengan tegangan masukan Vin. Tegangan keluaran jauh lebih besar dari tegangan masukan. Yang kedua, tegangan offset keluaran sangat rendah. Tegangan offset keluaran adalah harga tegangan keluaran dari op-amp terhadap ground pada kondisi V ideal sama dengan 0. Op-amp yang dapat memenuhi harga VOO atau V output offset sama dengan 0 volt disebut op-amp dengan CMR atau Common Mode Rejection ideal. Dalam kondisi praktis, akibat adanya ketidakseimbangan dan ketidakidentikan dalam penguat diferensial, maka VOO biasanya berharga sedikit di atas 0 volt. Apalagi bila tidak digunakan umpan balik, maka harga VOO akan menjadi cukup besar untuk menimbulkan saturasi pada keluaran. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu diterapkan tegangan koreksi pada op-amp agar pada saat V ideal sama dengan 0 volt, VOO juga sama dengan 0 volt. Yang ketiga, hambatan masukan atau input resistance sangat besar. RI sama dengan tak hingga. Hambatan masukan atau RI dari op-amp adalah besar hambatan di antara kedua masukan op-amp. Dalam kondisi praktis, harga hambatan masukan op-amp berdasarkan tipe yang dipakai adalah 5 kilo ohm sampai dengan 20 mega ohm. Harga ini biasanya diukur pada kondisi tanpa umpan balik. Apabila umpan balik negatif diterapkan pada op-amp, maka RI akan meningkat. Semakin besar RI, semakin baik penguat tersebut dalam menguatkan sinyal yang amplitudenya sangat kecil. Dengan RI yang besar, maka sumber sinyal masukan
tidak terbebani terlalu besar. Yang keempat, hambatan keluaran atau output resistance sangat kecil. RO sama dengan 0. Hambatan keluaran dari op-amp adalah besarnya hambatan dalam yang timbul pada saat op-amp bekerja sebagai pembangkit sinyal. Apabila hal ini tercapai, maka seluruh tegangan keluaran akan timbul pada beban keluaran atau RL. Dalam kondisi praktis, harga RO adalah antara beberapa ohm hingga ratusan ohm pada kondisi tanpa umpan balik. Dengan diterapkannya umpan balik, maka harga RO akan menurun hingga mendekati kondisi ideal. Yang kelima, lebar pita atau bandwidth sangat besar. BW sama dengan tak hingga. Lebar pita dari op-amp adalah lebar frekuensi tertentu di mana tegangan keluaran tidak kurang dari 0,707 volt dari harga tegangan maksimum pada saat amplitudo tegangan masukan konstan. Yang keenam, waktu tanggapan atau response time sama dengan 0 detik. Waktu tanggapan dari op-amp adalah waktu yang diperlukan oleh keluaran untuk berubah setelah masukan berubah. Keluaran harus berubah langsung pada saat masukan berubah. Dalam praktiknya, waktu tanggapan memang cepat, tetapi tidak langsung berubah sesuai masukan. Pada umumnya adalah berubah setelah beberapa mikrodetik dan disebut juga sebagai slew rate. Perubahan tersebut umumnya disertai dengan overshoot, yaitu lonjakan yang melebihi kondisi steady state. Tetapi pada penerapan biasa, hal ini dapat diabaikan. Kemudian yang terakhir, tidak berubah terhadap suhu. Suatu bahan semikonduktor akan berubah karakteristiknya bila terjadi perubahan suhu yang cukup besar. Dalam praktiknya, karakteristik sebuah op-amp pada umumnya sedikit berubah walaupun pada penerapan biasa perubahan tersebut dapat diabaikan. Kondisi ideal tersebut hanya merupakan kondisi teoritis dan tidak mungkin dapat dicapai dalam kondisi praktis. Sebuah op-amp yang baik harus memiliki karakteristik yang mendekati kondisi ideal. Selanjutnya, mode operasi pada op-amp. Yang pertama ada inverting op-amp atau output berbalik fasa dengan input. Penguat pembalik merupakan rangkaian penguat operasional paling dasar. Penguat ini menggunakan umpan balik negatif untuk mendapatkan tegangan keluaran loop tertutup. Input berupa ground virtual karena hubungan singkat bagi tegangan tetapi hubungan buka bagi arus. Berikut rumus penguatan pada inverting op-amp. Dengan VO dibagi dengan V1 sama dengan minus RF dibagi dengan R1. Kemudian yang kedua ada non-inverting amplifier atau output sefasa input. Seperti namanya, penguat ini memiliki masukan yang dibuat melalui input non-inverting. Dengan demikian, tegangan keluaran rangkaian ini akan satu fasa dengan tegangan input. Untuk menganalisa rangkaian penguat op-amp non-inverting, caranya sama seperti menganalisa rangkaian inverting. Berikut rumus penguatan pada non-inverting op-amp. Dengan VO dibagi dengan V1 sama dengan R1 ditambah RF dibagi R1 sama dengan 1 ditambah RF per R1. Selanjutnya, aplikasi op-amp. Yang pertama, adder. Fungsi dari rangkaian adder adalah menghasilkan satu output dari beberapa banyak input. Ya, dapat dilihat di sini inputnya ada banyak. Jadi perumusan dari rangkaian di samping adalah VO sama dengan negatif dari RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2 ditambah RF per R3 dikali V3. Yang kedua, buffer atau unity follower. Rangkaian buffer op-amp adalah rangkaian op-amp yang memiliki nilai penguatan 1 dan dapat difungsikan sebagai penyangga atau pengkondisi pada sinyal output. Perumusan dari rangkaian di samping adalah VO sama dengan V1. Atau bisa dibuat menjadi VO per V1 sama dengan 1.
Yang ketiga, subtraktor amplifier. Fungsi dari rangkaian subtraktor adalah menghasilkan output berupa perbedaan tegangan di antara dua tegangan masukan. Perumusan dari rangkaian di samping adalah I sama dengan negatif I. V2 dikurang VO2 per 2 per R sama dengan VO2 per 2 per R. Jadi sama aja, VO2 sama dengan V2. Kemudian VO sama dengan V2 dikurang V1. Selanjutnya yang ini I sama dengan negatif I. V1 per R sama dengan negatif VO1 per R. Sama aja, jadi VO1 sama dengan minus V1. Yang keempat, diferensiator amplifier. Fungsi dari rangkaian diferensiator adalah untuk menguatkan hasil diferensiasi sinyal masukan yang diberikan. Misal jika sinyal input berupa gelombang sinus, maka output sinyalnya akan berupa gelombang kosinus. Perumusan dari rangkaian di samping adalah I sama dengan negatif I. C dikali D V1 per DT sama dengan negatif VO per R. VO sama dengan negatif R dikali C dikali D V1 per DT. Yang kelima, integrator amplifier. Fungsi dari rangkaian integrator adalah untuk menguatkan hasil integrasi sinyal masukan yang diberikan. Misal jika sinyal input berupa gelombang sinus, maka output sinyal akan berupa gelombang negatif kosinus. Perumusan dari rangkaian di samping adalah I sama dengan negatif I. V1 per R sama dengan negatif C dikali D V0 per DT. Maka V0 sama dengan negatif 1 per RC integral dari V1 DT. Sekian penjelasan dari operational amplifier atau op-amp. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.